Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC DESA PhD atau Datuk Seri Ulama Setia Negara. Beliau lahir di Silau Lama, Asahan, Sumatera Utara, umur dirahasiakan. Dan untuk pendidikan beliau Masya Allah luar biasa. Universitas Al-Azhar Mesir, LC, kemudian Institut Darul Hadis Al-Hassaniyah, Kerajaan Maroko, dan kemudian mendapatkan gelar PhD di Universitas Islam Omdurman, Sudan. Betul Ustaz ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Dan baik, Alhamdulillah kali ini Ustadz akan membawakan tema yang luar biasa, yaitu Sahe Sulu Salenggoe. Betul Ustadz Amir? Salenggoe, ya maaf, saya belum paham bahasanya. Jadi kisahnya kenapa harus mengambil tema ini, suatu ketika berkumpullah Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya yang mulia. Di sana hadir pula sahabat paling setia Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terucap dari mulut baginda yang mulia, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan saudara-saudaraku." Suasana di majelis itu hening sejenak. Semua yang hadir diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lebih-lebih lagi Sayyidina Abu Bakar pertama kali dia mendengar orang yang sangat dikasihinya melontarkan pengakuan demikian. "Apakah maksudmu berkata demikian, wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Abu Bakar bertanya, melepaskan gumpalan teka-teki yang mulai memenuhi pikirannya. "Tidak, wahai Abu Bakar, kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku." Suara Rasulullah bernada rendah, "Kami juga saudaramu, wahai Rasulullah." Rasulullah menggelengkan kepalanya perlahan sambil tersenyum. "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku, mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku." Itu kenapa kajian kami hari ini temanya bersaudara selamanya. Dan tanpa berpanjang kata, kami berikan kesempatan kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad untuk memberikan tausiahnya. Disilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Tadi disebutkan kalau bersaudara berarti disambut seperti Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah itu karena dianggap sebagai bersaudara maka disambut. Tapi saya tidak disambut di airport. Kalau memang bersaudara mestinya disambut oleh seluruh saudaraku dari Kendari. Ternyata orang Kendari tahu menyambut itu tidak perlu semuanya, cukup diwakili ketua DPRD saja. Kalau bersaudara, dia berbagi hadiah, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang, kata Nabi. Berbagi hadiah itu menghilangkan rasa hasad dengki dalam hati. Berbagi hadiah itu menghilangkan kecurigaan dan busuk hati. Maka begitu saya sampai, langsunglah dipasangkan Pak Ketua DPRD kain khas suku Tolaki. Inilah yang sedang saya pakai. Saya sebetulnya udah bawa sorban di dalam koper. Rupanya sorban saya tak laku di Kendari. Jadi Ustadz harus pakai kain khas. Jadi saudara-saudara saya yang dari Sumatera Utara, kalau melihat saya berdiri pakai ini, pasti mereka akan menduga Ustadz Somad kenapa pakai ulos. Ternyata dari Pulau Sumatera transit dulu ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke Kendari, tapi ternyata kita punya budaya mirip-mirip, dekat-dekat, ungkapan kasih sayang, sulamannya, gambar-gambarnya menunjukkan kita memang betul-betul Sahe Sulu Salenggoe.
Udah bolak-balik dihafal, enggak masuk-masuk juga. Lalu kemudian dalam perjalanan, Masya Allah, apa kata Pak Ketua Dewan ketika menyambut saya? Ustadz Somad, selamat datang di bumi Anoa. Langsung saya buka handphone, Anoa. Keluar gambar kerbau mini. Beritanya di bawah, kerbau mini yang semakin punah. Mudah-mudahan sebelum saya pulang sempat berfoto dengan kerbau mini. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian di perjalanan saya diberikan makanan. Makanan ini kata Pak Ketua Dewan hanya berbuah sekali setahun. Di tempat saya makanan ini namanya kurang begitu baik, tapi di sini namanya baik sekali. Di sini dia disebut dengan kacang mete. Di tempat saya ada binatangnya di ujung, jambu monyet. Enak sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ini kacang mete hanya bisa dimakan oleh orang muda-muda saja. Makanya nama tadi ketika disebut itu umur dirahasiakan. Orang tua mohon maaf, kalau ingin makan kacang mete dari Kendari nanti kami blenderkan, disedot saja pakai pipet. Sampai di hotelnya Masya Allah mengingatkan saya ke rumah, nama istri saya, Hotel Syariah. Bangga kita, namanya adalah nama istri Sayyidina Ali, anak dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lambangnya lambang bulan sabit yang dicari-cari menjelang 1 Ramadan. Sampai harga teropong untuk melihat hilal itu 50 juta. Harga yang paling murah untuk teropong menilik mengintai anak bulan. Di Pekanbaru itu teropong sudah dibeli bertahun-tahun, sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan. Bangga, sampai di hotel disambut, sampai di atas saya pun makan, habis makan mandi bersih segar, saya pakai kain polaki, saya pakai batik, saya pakai peci, saya menunggu. Jadi tadi kalau dikatakan ibu penasehat bahwa ibu-ibu menunggu, saya pun juga menunggu di atas. Ternyata kita sama-sama menunggu. Saya ingin mengkelirkan ini. Saya insya Allah on time, Bu. Cuman panitia yang komunikasi kita mungkin agak tersendat. Kita sama-sama menunggu, itulah pentingnya kita komunikasi langsung. Jangan ada panitia di antara kita. Saya tidak tidur, saya tidak katakan saya mau tidur dulu, tidak. Karena saya setiap naik kendaraan, asal kendaraan itu bergerak, pasti itu tidur. Memang sudah terbiasa, naik sampan saya itu tidur, naik pesawat saya itu tidur, naik sepeda motor pun itu tidur. Jadi begitu sampai saya tidak istirahat, karena saya sudah cukup istirahat di pesawat, dan istirahat saya cukup asal sudah terpejam, insya Allah sehat. Itu semua berkat doa jamaah. Yang paling mendoakan saya tentu jamaah dari Kendari. Ya Allah, kami selalu melihat Ustadz Somad di YouTube. Kami ingin jumpa dengan beliau untuk meyakinkan wajahnya sama atau tidak dengan yang asli. Dan setelah kami berjumpa nanti ya Allah, itu selanjutnya kami serahkan ke Wangi-Wangi dan Wakatobi. Selama ini yang selalu saya ingat bau-bau, tapi ternyata saya akan dibawa ke Wangi-Wangi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ceritanya 6 bulan yang lalu, tepatnya bulan Desember, saya berada di salah satu hotel di Pontianak bersama Ustadz Luqmanul Hakim dan sahabat-sahabat dari kapal Munzalan Mubarakah. Datanglah seorang ustadz, katanya dari Wakatobi. Kami ngobrol, cerita panjang lebar. Ustadz Hamiruddin yang berada di sebelah kanan saya.
Ustadz yang ganteng, masih muda, cuman yang mungkin agak mengecewakan ibu-ibu, dia sudah menikah. Udah menikah Ustadz ini? Udah, tapi baru 1 kali. Artinya masih ada peluang. Nanti kalau mau diupload yang itu kita potong, biar supaya istri Ustadz tak marah ke saya. Jadi Ustadz Somad nanti akan datang, insya Allah. Nanti kita mampir ke Kendari. Ya, begitu saya turun kemari disambut dengan ibu-ibu, bapak-bapak, tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya akan sampai ke Kendari diapit oleh 2 ketua DPRD. Sebelah kanan ketua DPRD, sebelah kiri ketua DPRD. Dan memang kursi itu bukan untuk saya. Saya datang, Qori sedang baca Quran, saya pun bingung mau duduk di mana. Nampak saya ada kursi kosong, duduk saya di situ. Ini Allah mau mengajarkan kita, jangan khawatir tak dapat kursi. Disediakan Allah Ta'ala kursi kepada orang-orang yang punya kursi. Ini mereka ini kan orang-orang yang punya kursi. Bedanya sama anggota dewan biasa, cuman dapat kursi. Mereka kursi dan martil, pali. Dia lah yang menetapkan anggaran dan segala macam. Menyesal saya tak bawa proposal tadi. Ya Pak Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Sampai di sini bahagia Ustadz berada di Kendari, ya, senang sekali karena saya sedang berjumpa dengan saudara. Udara artinya perut, udara. Satu, saudara, saudara. Artinya satu. Satu udara perut, saudara seperut. Berarti yang berada di depan saya ini semuanya berasal dari perut yang sama. Perut Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Yang tidak berasal dari perut Hawa, saya mohon maaf. Berarti dari jambu apa tadi lah. Saya, Ibu Ketua, Ustadz Hamirudin, bapak-bapak, ibu-ibu berasal dari perut yang sama. Kita ini biasanya angkuh sombong kalau kita menunjukkan prestasi kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam nakhluqkum mimma immahin." Apakah kamu tidak sadar bahwa kamu diciptakan dari air yang hina? Jadi kalau kita ketemu orang kaya, pejabat, orang terkenal, ulama, itu prestasi-prestasinya. Tapi asal garis startnya kita mesti diingatkan dulu bahwa kau dari tanah, warna kulitmu warna tanah, bau kau pun lebih busuk dari tanah, sudah mati dimakan cacing tanah. Ini pernah saya sampaikan ke pegawai-pegawai Badan Pertanahan. Kebetulan saya diundang di BPN, ya udah saya cerita tanah terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian susah Ibu penasehat menyebut nama tadi. Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Kiai Haji LCDESA PhD. Sampai sekarang saya belum punya kartu nama. Tanyalah orang se-Indonesia ini yang pernah dapat kartu nama, saya tak ada. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz mana kartu nama? Tak ada. Karena kalau saya buat, itu sebesar amplop. Panjang sekali. Dan baju saya tak ada yang ada namanya di sini. Karena kalau saya buat, itu sampai ke ketiak, Bu. Panjang sekali. Saya dulu ketika pulang, nama saya tulis hanya Abdul Somad. Itu saja. Karena mau khutbah Jumat, ceramah di masjid, jadwal Ramadan, ditulis Ustadz Abdul Somad. Sampai sekarang pun gitu juga. Malah lebih singkat lagi sekarang. UAS. Ustadz Abdul Somad. Jadi ceritanya ditulis LCMA itu gimana? Ada satu koran di Riau. Ibu tahu karena Ibu 5 tahun di Riau. Jadi koran ini
Di bagian belakang itu, maaf, jual obat kuat. Ada minyak lintah, ada kadal Mesir. Penjualnya ustadz anu. Jadi untuk membedakan ustadz minyak lintah sama ustadz agama Islam, ceramah fikih halal haram, lalu saya bilang ke panitia, kalian tulislah LCMA supaya bisa mereka membedakan. Takutnya nanti kalau tak ada itu di teleponnya saya nanya minyak lintah tadi. Itulah asal muasal ditulis detail. Awalnya saya tak mau tulis detail itu. Lalu kemudian kenapa setiap panitia mengundang menulis di baleho besar-besar? Karena kalau cuma ditulis Ustadz Abdul Somad, banyak orang menganggap Ustadz apa nih? Ustadz abal-abal. Ini Ustadz tidak bersertifikat. Maka ditulislah LC, itu tulisan LC singkatan dari lisans. Kita kalau mau bawa mobil mesti ada SIM, kata orang Malaysia lesen. Jadi Ustadz Abdul Somad dapat lesen dari Universitas Al-Azhar Kairo tahun 2002. Lalu kemudian MA itu dari Maroko. Selalu saya buat LCMA. Tapi kemudian ketika di UIN dulu mesti tulis titel sesuai dengan negeri asalnya. Maka tulislah, itulah dia DESA, singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis karena Maroko jajahan Prancis. Keren. Diplôme Études Supérieures Approfondies, sampai ke kampung jadi desa. Apalah titel kau ini, kata orang kampung. Jauh-jauh sekolah balik ke desa juga gitu. Habis itu S3, mendaftar ke Sudan, dapat PhD bulan Desember tahun 2019. Setelah itu 2020 saya diminta mengajar ke Brunei Darussalam, kemudian diangkat sebagai visiting profesor. Kemudian Datuk Sri Ulama Setia Negara dari Lembaga Adat Melayu Riau. Kemudian dari Kalimantan ada namanya Kerajaan Melayu Matan, memberi Kai Jaga Mangku Dilaga. Pokoknya kalau disusun-susun penuhlah baleho ini. Tapi cukup panggil Ustadz Abdul Somad saja. Ibu-ibu yang sebaya dengan almarhumah emak saya yang tua-tua, tak usah panggil Ustadz, panggil Nak Somad aja. Yang di atas saya setahun 2 tahun, ataupun juga yang menganggap saya adik, panggil aja Adinda Abdul Somad. Yang laki-laki, yang perempuan jangan, nanti suaminya marah. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kanza ada dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 35. Kanza, kaf nun zai, hadza ma kanaztum. Kanza artinya harta simpanan. Kenapalah perempuan-perempuan Kendari ini punya komunitas kanza? Saya belum nanya, mereka pun gak cerita kan? Tapi saya yakin harta mereka banyak sekali. Kanza, harta simpanan, perbendaharaan emas, karena memang harta bapak mereka yang nyimpan. Makanya di mana-mana kalau tablik akbar, penyelenggaraan, pengumpulan dana, pembangunan masjid, itu selalu saya pesankan ke panitia, kotaknya kalian sebar ke ibu-ibu. Bapak-bapak tuh nggak ada duitnya. Ini kalau mau pergi, abang, ini 5.000. Abang jangan pegang banyak-banyak, nanti kawin lagi. Aman kalau duit bapak dipegang ibu, betul bu? Tengoklah betapa percaya dirinya mereka. Kami di Pekanbaru ada namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Setiap hari Jumat kedua tiap bulan penyerahan bantuan beras. Dari mulai 8 ton, 10 ton, 26 ton
yang mengumpulkan itu adalah komunitas ibu-ibu perempuan. Perempuanlah yang berani mengetuk pintu setiap rumah. Assalamualaikum, mana berasnya? Kita mana berani? Saya nggak berani. Tapi Ustadz berani di atas mimbar. Kalau ngetuk pintu mana saya berani? Assalamualaikum, mana beras? Aku nggak mau, kau mau apa? Kata dia. Tapi ibu-ibu berani. Jadi kalau ibu-ibunya sudah ikut komunitas pengajian, insya Allah Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, dunia aman insya Allah. Bagi yang sudah terdaftar aktif di Khansa, selamat, teruskan. Bagi yang belum, mendaftar sebelum kuota penuh. Nah, nanti videonya dipotong, masukkan ke Instagram, kasih nomor handphone, kontak person, rekening dan lain sebagainya. Boleh dan tidak ada potongan royalti untuk endorse. Ini perlu saya jelaskan di awal karena fitnah-fitnah ini sekarang luar biasa. Bapak Ibu lihat aja fitnah-fitnah ke Ustadz Adi Hidayat, ke Ustadz Abdul Somad. Ustadz nggak pernah balas. Enggak. Kenapa Ustadz nggak balas? Iklan gratis untuk saya. Pengen saya balas. Dosa saya dia yang nanggung. Pahala dia ke saya semua. Saya segan sekali nih masuk surga. Masa dia yang beramal dia masuk neraka? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu. Kenapa Ustaz cerita ibu-ibu? Di belakang kan yang punya acara ibu-ibu. Ibu-ibu dan Ustadz Amiruddin yang saya menyebut mereka ini bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Di awan. Luar biasa. Tergantung kita melihat. Itu gambar-gambar itu multi interpretasi Ustadz Amiruddin. Kalau orang berpikiran positif, dia akan melihat kita ini adalah orang-orang mulia yang hidup di awan. Tapi kalau orang berpikiran jahat, haters, dia bilang kita hantu. Karena kakinya tidak kelihatan. Jadi tergantung mindset otak dia. Orang kalau hatinya bersih, melihat gambar kita bertiga ini dia senang. Tapi kalau orang jahat, dia apa katakan? Biasanya kalau orang foto bertiga, yang tengah mati duluan. Di Kendari ada gitu enggak? Ada juga. Saya selalu kalau foto bertiga dikatakan orang, Ustadz katanya kalau bertiga ada yang mati. Iya saya bilang, siapa yang mati? Yang moto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebetulnya dunia ini tidak terlalu sulit. Dunia ini tidak terlalu ribet. Dunia ini tidak terlalu susah dan tidak terlalu payah. Yang susah itu adalah mendengarkan omongan orang. Betul tak Bu? Ibu pakai jilbab panjang. Apa kata mereka? Sejak kapan kau pakai kelambu? Ibu pakai jilbab pendek. Kau belum hijrah. Akhirnya bingung, nggak pakai jilbab. Kalau jilbab panjang dengan jilbab pendek kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Maka ibu yang sudah mulai pelan-pelan pakai jilbab pendek, panjangkan jilbabnya. Yang sudah berjilbab panjang, mudah-mudahan istiqomah. Jilbab panjang saya sudah banyak, bagi kepada yang belum berjilbab. Jangan ditumpuk di rumah. Memang mati mau bawa jilbab? Mati bawa kain kapan Bu? Ibu beli kain kapan, letakkan di lemari bapak. Biar setiap dia buka dia ingat. Setuju? Setuju mereka Pak? Banyak orang takut cerita mati. Banyak orang takut cerita mati. Ketika kawan saya, sahabat saya sakit, masuk rumah sakit, koma. Setelah koma, ICU. Tak lama pasang ventilator. Setelah itu meninggal dunia. Lebih muda dari saya, lebih sehat dari saya. Ketika kami sama-sama sehat duduk berdekatan, apa kata orang? Kalau kami tengok
nampaknya Ustaz Somad mati duluan. Tapi ternyata dia meninggal duluan. Kenapa? Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Manusia ini tidak akan mati sampai rezekinya penuh. Kalau kita masih hidup, berarti rezeki kita belum penuh. Kalau sudah penuh, pasti dia akan tumpah keluar dari botol dengan sendirinya. Begitu juga hidup ini. Ini akidah Bapak, ini akidah Ibu. Jangan sampai rusak. Jadi kalau ada keluarga saudara kita meninggal dunia, itu berarti rezeki dan ajalnya sudah penuh. Abdul Somad masih hidup, berarti belum penuh. Nanti kalau dapat berita Abdul Somad meninggal dari Pekanbaru, orang saudara-saudaraku di Kendari semua berkata, apa kabar Ustaz Abdul Somad? Sudah penuh. Dia sudah pindah ke tempat yang lain. Kalau tidak mati, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh orang mengatakan kita mati, tidak mati. Tapi kalau mati, kata Allah Subhanahu wa taala, sedang minum pun mati. Sedang ceramah pun mati, sedang khutbah pun mati. Tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu dipotong tidak pakai protokol kesehatan. Saya tidak mau gara-gara ini ceramah dipotong, besok semua masuk kantor, keluar ke pasar nggak pakai masker. Pas ditangkap sama Satpol PP, kenapa tidak pakai masker? Kalau tidak mati, kata Allah. Kita ahlu sunnah wal jamaah, ada ikhtiar, hand sanitizer, jangan bersalaman, protokol kesehatan. Kalau sudah jaga, pakai cuci tangan, pakai ukur suhu badan, tetap juga kena, berarti sudah qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada daya, tak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Saya masuk pesawat pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam. Menurut saya tidak ada yang kenal saya. Begitu saya duduk di kursi pesawat, yang sebelah kanan saya berbisik, apa kabar Ustaz? Tak lama dia keluarkan dari kantongnya kertas alkohol. Habis itu dia kasih satu saya. Saya lihat bagaimana cara dia menyapukan kertas itu. Saya nggak mau bertanya, masa profesor nanya? Saya pegang. Dia buka, dia sapu tangannya, dia sapu kursi di samping. Pegangan saya pun di kursi sapunya juga. Saya mulai khawatir. Jangan-jangan muka saya pun mau disapunya juga. Habis itu disapunya kursi bagian depan, sambil berisik dia berkata, kita mesti sama-sama menjaga Ustaz. Lalu saya balas, saya buka pula kertas saya sapu pula kursi dia. Lalu saya bilang, kita memang mesti sama-sama menjaga. Tidak ada yang salah. Dia tidak tersinggung karena dia sedang menjaga dirinya. Saya pun tak terlalu tersinggung karena saya sedang menjaga diri saya. Tapi yang menyenangkan saya bisa membalas satu sama satu. Orang kalau dia bersaudara, dia tidak akan sakit hati. Datang tamu ke rumah saya suguhkan minuman, buah, kue, makanan. Apa kata dia? Saya sedang puasa. Saya nggak tersinggung. Kenapa? Karena saya tahu ngajinya sama, dia punya dalil. Faman syaa falyasum, siapa yang sedang puasa, silakan teruskan puasa sedang bertamu. Wa man syaa falyuftir, siapa yang mau berbuka, silakan. Ibu sedang puasa, sampai ke rumah teman sahabat kajian Al-Kansa, lihat mereka ada makanan, tergantung. Mau makan silakan, mau teruskan puasa silakan. Kalau Ustaz Somad dalam posisi gitu gimana Pak Ustaz? Saya lihat dulu lauknya apa. Kalau saya lihat ikan manis dari Kendari, saya batalkan. Tapi kalau ikan dari Pekanbaru, saya teruskan puasa. Kenapa begitu? Karena ikan di Kendari matinya sekali. Ikan di Pekanbaru matinya 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, habis itu ke pasar pagi sekali, di kulkas sekali,
masuk kuali sekali, dipanaskan 2 hari sekali. Cuman gara-gara ikan itu kita batal puasa, sayang lah. Apalagi kalau cuma ikan asin nasi kotak. Bagus kita teruskan puasa. Saya sebagai tuan rumah tidak kecewa, tidak sakit hati. Kenapa? Karena kami tahu sama-sama punya dalil. Dan dia pun sebagai tamu tidak merasa berat hati. Tapi kalau kita tidak ngaji, Bu, tidak ngaji, Pak, itu sakit hati kita. Si Anu kemarin datang ke rumahmu? Iya. Sudah kau sediakan makanan, minuman, buah-buahan, dessert, semua, manisan, sudah. Makan dia? Enggak. Sombong kali dia. Baru ngaji 2 kali. Itu pun lewat YouTube. Paket pun pakai wifi tetangga. Macam penghuni surga aja dia. Muncul rasa hasad, rasa dengki, rasa marah. Kita kalau bersaudara, kita nggak sakit hati melihat tetangga, sahabat, kerabat, saudara kita punya nikmat lebih. Rumah dia lebih besar, alhamdulillah. Nanti kita bisa yasinan, nggak sempit-sempit duduk. Mobil dia lebih besar, alhamdulillah. Kita senang hati. Tapi kalau kita bersaudara hanya di mulut, hati kita sakit, Bu. Berapa banyak orang melihat tetangganya bangun rumah, demamnya naik. Diperiksa sama Pak Dokter Puskesmas, COVID, Pak. Enggak. Terus apa? Mungkin karena tetangga pulang dari pesta, naik asam urat, naik asam lambung, semua asam naik. Padahal tidak ada apa-apa sebelumnya. Gara-gara apa? Gara-gara tadi di tempat pesta ada tamu yang gelangnya besar betul. Itu tidak akan terjadi di Al-Kanza. Kenapa? Karena ibu-ibu di Al-Kanza baju lengannya panjang. Gak mungkin pakai gelang di luar baju. Berapa banyak orang pergi kondangan, sebentar-bentar gatal lehernya. Mau menunjukkan rantainya yang besar. Itu tidak akan terjadi di majelis Al-Kanza. Kenapa? Jilbabnya panjang. Gak mungkin dia pakai rantai di luar jilbab. Ketahuan betul. Jadi istri-istri bapak kalau sudah masuk komunitas Al-Kanza dan masuk surga itu nanti tidak sendirian, berkomunitas-komunitas. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka nanti akan digiring ke dalam surga zumara, berkomunitas-komunitas, dipanggil malaikat. Komunitas dari Pulau Sulawesi. Yang pertama, Al-Kanza. Tentu yang masuk duluan penasehat, pembina. Tiba-tiba pas masuk komunitas-komunitas Al-Kanza, ibu-ibu semua, ada satu yang pakai peci. Ditanya malaikat, kau Al-Kanza? Tidak. Terus kenapa kau masuk sini? Aku pernah ceramah sekali di Al-Kanza. Syafaat orang-orang soleh. Banyak hal dalam hidup saya tidak berdoa, tapi saya dapat. Tak pernah saya doa walau sekalipun, tapi saya dapat. Kenapa Allah kasih? Karena ada orang lain yang mendoakan saya. Boleh jadi kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri, Allah tak kabulkan. Tapi kalau dia berdoa untuk saudaranya, dikabulkan Allah. Kenapa? Karena doanya untuk saudaranya pastilah dari lubuk hati yang paling tulus, suci, murni. Kalau saya berdoa untuk diri saya, ya Allah jadikan aku begini, belum tentu ikhlas. Karena ada keakuan, aku, saya. Tapi kalau ibu-ibu di tengah malam berdoa, ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad, kulihat dia kurus sekali macam mau mati. Aku takut dia terbang jauh-jauh, transit segala macam, panjangkan umurnya. Pastilah doanya itu dari lubuk hati yang paling dalam. Sampai tengah malam dia tahajud, jam 2 malam orang lelap tidur, dia berdoa meneteskan air mata. Kenapa dia begitu khusyuk berdoa? Karena dia ketua panitia. Hotel sudah di booking, ketua DPRD 2 sudah diundang. Kalau sampai ustadz ini tak jadi datang, hancur semuanya gitu dia. Maka khusyuk sekali doa. Masya Allah, tabarakallah, ibu bapak. Semua yang hadir ini insya Allah masuk dalam surga Allah SWT.
Ustaz ngomong gitu kan karena ingin menyenangkan hati kami. Tidak. Saya berkata begitu karena Nabi yang menjamin. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Jadi kalau ada orang menjumpai saya, Ustaz Somad, tolong Ustaz cari aku nanti di neraka ya. Kok pede kali masuk neraka? Orang Nabi mengatakan siapa yang bersyahadat masuk surga kok. Maka dia mesti pede berkata kita pasti masuk surga. Amin. Syafaat siapa? Amal saya nggak banyak Pak Ustaz. Amalmu tak cukup memasukkanmu ke surga. Yang memasukkanmu ke surga adalah Allah. Karena rekom dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Umur umat Nabi Nuh boleh lebih panjang, 950 tahun. Bayangkan berapa kali ganti KTP itu. Nabi Adam boleh lebih tinggi, situna zira'an, 60 hasta. Tapi yang lebih dulu masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Nabi Musa itu meminta kepada Allah ingin jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri umat Nabi Muhammad itu apa? Bersaudara. Yahudi bersaudaranya hanya sesama Yahudi saja. Ada seorang nabi namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu namanya Yahudi. Hanya Yahudi saja yang bersaudara. Tapi umat Muhammad tidak begitu. Kalaulah Islam ini suku, hanya Arab saja yang bersaudara. Abdul Somad, Arab maklum, Arab cemas. Islam bukan Arab. Bukhari, dari mana kau ambil hadis ini? Sahih Bukhari. Bukhari bukan Arab. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Bukhari bukan di Makkah, Bukhari bukan di Madinah. Bukhari di mana? Bukhari di Bukhara. Bukhara di mana? Uzbekistan. Uzbekistan itu di mana? Jajahan Rusia, jajahan Uni Soviet. Tumbang Gorbachev, naik Boris Yeltsin. Sekarang dipimpin oleh Putin. Rusia. Baca tafsir-tafsir apa? Tafsir Tabari. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tabari dari mana? Tabrustan. Tan di ujung itu artinya tanah. Pakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Kendaristan tak bisa. Tanah Kendari. Tan itu land, land. Sama dengan Thailand, bumi, land, tan. Mereka bukan orang Arab. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan agama ini, maka semua orang siapapun sukunya, agamanya, apapun bangsanya, warna kulitnya, maka ketika dia bersyahadat, maka dia menjadi bersaudara. Abdul Somad datang ke Kendari, saya tidak merasa cemas sedikit pun, saya tidak merasa takut sedikit pun. Kenapa? Yang kuinjak bumi Allah, yang kutemui adalah hamba-hamba Allah. Aku hamba Allah, mereka hamba Allah, maka kami semua bersaudara. Semangat itulah yang mesti kita tumbuhkan ke anak-anak kita. Bersaudara karena sama-sama kaya. Enak bersaudara sama-sama kaya. Begitu kita jatuh miskin, langsung putus persaudaraan. Bersaudara karena sama-sama kerja satu kantor, begitu pensiun langsung putus persaudaraan. Kau kenal sama si Anu? Dulu. Sekarang entahlah, berubah mukanya macam hantu dah. Tapi kalau bersaudara karena Allah, Allah bukan pekerjaan, Allah bukan jabatan, Allah bukan harta, Allah kekal abadi. Makanya yang bisa bersaudara di dunia, bersaudara di padang mahsyar, bersaudara di surga
hanya orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap kehadiran saya ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari dianggap sebagai saudara karena Allah. Mau Bapak Ibu menganggap saya saudara karena Allah? Sebagian menjawab dengan suara, sebagian dalam hati aja. Mau Ibu Bapak menganggap saya saudara? Dalam hati, mau kata dia. Tapi saya tahu, saya nggak ada maksakan mesti bersaudara. Aku tahu apa yang ada dalam hati. Ketika mereka mengatakan, karena tidak semua yang ada dalam hati bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita sama-sama makan jeruk, jeruknya sama, harganya sama, yang jual sama, pohonnya sama. Tapi ketika kita makan dan bercerita tentang rasa jeruk itu, apakah bunyinya sama? Tak sama. Kalau ibu bapak mau tes, coba nanti ambil jeruk satu, potong beberapa bagian, kasih kertas ke beberapa anak, ceritakan rasa jeruk ini, kumpulkan kertasnya. Semua mengungkapkan dengan rasa yang berbeda, tapi kita sama-sama paham bahwa itulah rasa dia. Tak perlu kita ceritakan. Yang penting kita bersaudara. Makanya nanti di padang mahsyar yang dapatkan naungan ketika matahari sejengkal dari ubun-ubun, panas terik, tenggelam. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher, ada yang tenggelam semuanya. Ada satu yang merasakan tenang, sejuk. Siapa dia? Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Saya bertemu dengan Ustadz Hamiruddin karena Allah. Program-program kami semuanya program amal soleh. Begitu juga dengan ibu komunitas Al-Khansa. Insya Allah pertemuan kita pun pertemuan yang amal soleh semua, insya Allah. Amin. Baju ibu yang kuning, merah, hitam, hijau, ungu, pink, cantik, mahal semuanya. Kira-kira kalau meninggal dunia baju ini dibawa apa tinggal? Tinggal. Kalau bapak kawin lagi, istri bapak nanti mau nggak pakai yang itu? Saya tahu apa yang ada dalam hati bapak. Mereka nggak mau pakai itu. Semua baju ibu itu akan disedekahkan. Anak-anak ibu pun nggak akan mau pakai. Mau kamu pakai ini? Jadul. Diambilnya satu untuk kenang-kenangan, yang lain itu pun dia bagikan. Maka baju tidak kekal abadi. Ibu punya cincin, gelang, emas, subang, anting, rantai, gelang kaki sampai 4. Kalau jalan sampai rusak konsentrasi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Kerincing, 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 kerincing. Ketika ibu meninggal dunia, kemana emas-emas ibu itu semua? Diambil bapak. Tak saya teruskan karena saya habis semua. Tapi mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi hanyalah yang kita pakai untuk agama Allah. Untuk program apa? Program pembangunan Masjid Az-Zaitun di Wakatobi. Bagaimana gambar masjidnya? Saya pun belum ke sana. Cumalah saya mau cerita. Tapi nanti kita foto di sana. Masjidnya udah ada, Ustaz. Sudah ada. Nanti kita foto di masjid itu, kita share ke grup ibu-ibu. Bapak-bapak, asal udah ibu tuh nengok pasti ditunjukkannya bapak. Bapak ini HP-nya pun jadul. HP ibu yang mantap. Nanti ditunjukkan. Pak, tengok nih Pak, kita sumbang 100 sak semen. Ibu setuju? Saya tahu dalam hati nggak setuju. Kau bangunkan 100 sak semen untuk kamar megah, mewah, cantik. Membuka pintunya pakai password, passwordnya lupa. Membuka pintunya pakai password dan passwordnya tidak pakai angka tapi pakai suara. Saking kan mahalnya pintu rumah ibu. Kalau mau buka pintunya harus pakai kata cantik. Terbuka. Pulang dari dokter gigi baru cabut gigi. Tak terbuka-buka tuh. Membuka pintu kamarmu aja kau tak bisa. Bagaimana membuka pintu surga?
hanya karena sakit gigi dicabut giginya, tersumbat kapas ke mulut. Tapi ada pembuka pintu surga, dan pintu itu hanya dimasuki oleh mereka. Nama pintunya Babus Sodakoh, pintu sodakoh. Ibu mau masuk dari pintu mana? Saya pintu Ar-Royan aja lah. Ar-Royan apa? Puasa sunat terus, nahan belanja. Bagus. Mau masuk dari pintu Ar-Royan puasa Senin Kamis, bagus. Tapi Babus Sodakoh luar biasa. Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sodakohnya. Luar biasa kita di hotel ini, adem, ayam, tentram, cantik, tenang, luar biasa. Beginilah nanti kita di padang mahsyar insyaallah. Yang sedekah aja. Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli sadaqatihi, di bawah naungan sodakohnya. Saya menyampaikan materi 1 jam. Tadi dimulai jam 10. Jam saya masih jam WIB lagi. Pokoknya saya hitung-hitung udah 45 menit. Katanya ada tanya jawab. Maka nanti tambahan berikutnya kita lanjutkan dalam tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, apa judul? Tadi siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Judulnya apa? Entah, dia cerita-cerita jambu mete. Habis itu cerita gelang kami dibahasnya, kata ibu. Judulnya adalah bagaimana kita bersaudara di Kendari, bertetangga di surga. Saya ingin bertetangga dengan ibu dan bapak di surga. Sebagaimana kami tadi duduk dekat dengan Pak Ketua Dewan, begitu juga lah insya Allah kita duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Duduk dekat dengan Nabi karena banyak sholawat, bagus. Duduk dekat dengan Nabi karena banyak sedekah, bagus. Duduk dekat dengan Nabi karena mencintai zuriat Nabi, bagus. Banyak pintu. Jangan batasi kebaikan hanya dari 1 pintu saja. Saya nggak sanggup puasa sunat Pak Ustadz, sedekah. Sedekah pun saya nggak punya uang Pak Ustadz, baca Quran. Baca Quran mata saya meleleh Pak Ustadz karena nggak tahan, titik-titiknya udah hilang. Pejamkan mata berzikir. Zikir pun nggak bisa, mati aja lah. Udah dari tadi dikasih keringanan-keringanan, banyak betul alasan. Jangan batasi amal soleh hanya 1 pintu saja. Dan beramal soleh nggak bisa sendirian. Saya tetap ada tim. Ada tim di Sumatera Utara, ada tim di Aceh, ada tim di Sulawesi. Saya tidak bisa sendirian. Kita mesti bekerja sama. Bapak dibantu oleh ibu, ibu dibantu oleh bapak. Bapak-bapak mungkin tidak bisa masuk dari pintu ke pintu, masjid ke masjid, surau ke surau, langgar ke langgar, orang ke orang, karena segan, sungkan, gak enak hati, malas ngomong. Bapak support dengan tanda tangan. Ibu mensupport dengan kegiatan-kegiatan. Kegiatan yang sudah ada, jangan bangga dulu. Anggota yang sudah banyak, jangan euforia dulu. Kita ramai. Tapi yang belum ikut lebih ramai. Ustadz Somad banyak ya followernya, subscribernya. Yang belum ikut lebih banyak lagi. Jadi jangan pernah kita merasa bangga sesaat ketika kita merasa saya lebih hebat, saya lebih alim, saya lebih pintar, saya lebih ngaji, saya lebih dekat pada Allah. Disitulah bibit-bibit iblis masuk. Kita mesti selalu merasa lebih rendah. Saya malu dengan Ustadz. Entah ada nama Ustadz. Kenapa? Karena beliau bisa mengumpulkan sahabat-sahabat datang ke Kalimantan, Pontianak untuk berjumpa dengan Ustadz Somad. Dikasihnya saya baju kaos, masih saya simpan sampai sekarang. Apa tulisannya waktu itu Ustadz? Winulu. Apa arti winulu? Arus. Bagaimana gerakan kita ini menjadi sebuah arus kebaikan insya Allah. Arus kalau dia kencang, sampah-sampah akan tersapu bersih. Sampah-sampah itu nggak perlu kita buang satu-satu. Kita ciptakan saja arus kebaikan, hilang sampah. Kalau ada saudara kita yang miskin, kesusahan, kelaparan, kita hapus dengan winulu sedekah. Kalau ada masjid-masjid yang belum selesai, kita hapus dengan winulu sedekah. Kalau di tempat lain, tablik akbar, saya ceramah biasanya kotak disebar untuk sedekah. Tapi di Kendari
Bukan begitu cara orang Kendari bersedekah. Dia langsung transfer banking, langsung ke nomor rekening Masjid Zaitun. Ketik, nomor rekening Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI Syariah, BRI Syariah, BSI, enter. Begitu sudah dikirim, dipeluknya handphone, meleleh air mata. Ibu haru, bapak haru karena pembangunan masjid di Wakatobi. Bukan Pak Ustaz. Terus salah ketik. Memangnya berapa yang mau diketik? Aku tadi mau mengetik nolnya 5, 100.000. Terpencet 6. 1 juta jadinya. Padahal justru di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Yang 1 juta itulah yang menghantarkan engkau ke surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan salah ketik semuanya. Itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Moderator. Bagaimana tadi disampaikan, ada tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita bertakbir dulu. Kurang semangat takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Bersaudara selamanya, beberapa poin penting dari sudah disampaikan, tetapi untuk lebih efektivitas waktu kami akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk bertanya kepada Tuan Guru. Silahkan bagian panitia ya untuk memberikan pertanyaan. Kita berikan dulu kepada Ikhwan. Silahkan yang mengangkat tangan sebelah kanan. Sebutkan nama, kemudian to the point langsung kepada pertanyaannya. Silakan. Tolong mic dek. Silakan sebelah kanan, sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja, Tuan Guru. Nama saya Zainullah. Pertanyaan saya ada 2. Pertanyaan pertama ini, kebetulan saya imam salah satu masjid. Langsung saja, kebetulan alhasil suatu waktu Isya ada saudara makmum ini langsung sebelum qomat langsung menegur, mohon maaf Pak Imam, dengan suara lantang. Mohon maaf Pak Imam, yang kita sebut itu selama saya dengar itu tidak ada dasarnya. Katanya sholatul jami' rahimakumullah itu tidak usah disebut lagi. Seakan-akan dia menyalahkan imam. Kemudian mungkin secara manusiawi saya tersinggung. Sebelum qamat ini terjadi perdebatan. Karena mungkin seakan-akan dia salahkan saya. Langsung saya jawab, antum belajar di mana? Kemudian dia bilang, saya belajar di YouTube kajian. Berapa tahun kajian? Saya langsung tidak langsung jawab pertanyaannya, langsung saya jawab atau balas dengan pertanyaan. Kemudian dia jawab, saya kajian beberapa tahun, kurang lebih 3 tahun. Kemudian jawab, saya lagi kembali bertanya, di mana dasarnya sehingga selama ini antum dengar saya salah. Sholatul jami' yang sering saya sebut sebelum sholat, sebelumnya itu saya sebut sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Kemudian saya lanjut sholatul jami' rahimakumullah. Yang dia tegur itu sholatul jami'. Jadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah saya salah waktu saya bilang dengan suara lantang juga, karena dia seakan-akan dia mau mencela. Karena kebetulan hari ini materi kita atau pembahasan kita bersaudara selamanya. Mungkin ada
wejangan-wejangan tersendiri untuk saya atau untuk semua khususnya yang hadir pada hari ini, bagaimana antisipasi selanjutnya tak kala ada orang-orang yang mungkin yang tidak sepaham dengan imam, kemudian dia langsung menegur seakan-akan itu salah. Ya mungkin ini pertanyaan pertama, mudah-mudahan bisa diberi jawaban insyaallah. Kemudian yang kedua, mungkin bisa sebentar ada sesi foto, karena istri saya senang sekali dengan kajian-kajian Ustadz di YouTube. Saya bisa foto berdua dengan Ustadz, saya sampaikan inilah, saya sudah dengar kajiannya Ustadz secara langsung. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jadi Ustadz, untuk informasi, alhamdulillah dari porsi 100 tamu undangan yang kami undang, kami memberikan porsi kepada muazin, kemudian imam masjid untuk bisa ikut hadir di kajian ini. Salah satunya Ustadz Sainullah, Masya Allah ya. Silakan Ustadz untuk dijawab langsung pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, guru kita semua, ketika selesai sholat qobliyah, maka Nabi belum keluar dari kamarnya. Nabi itu sholat qobliyahnya di kamar. Jarak dari dinding kamar Nabi ke tempat mimbar mihrab mimbar Nabi 22 meter. Datanglah Bilal mengetuk pintu kamar Nabi mau nanya, sudah boleh iqamat atau belum? Maka kata Nabi, arihna ya Bilal, buatlah kami tenang wahai Bilal, maksudnya segera qomat, aqimis sholah. Maka Bilal pun qomat. Begitu juga ketika khutbah Jumat, setelah khutbah aqimis sholah, maksudnya kumandangkan iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Barulah ditegakkan sholat. Bagaimana kalau sholatnya tidak ada qomatnya? Sholat khusuf gerhana bulan matahari, khusuf. Sholat istisqa, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat yang tidak ada qomatnya, maka imam mengatakan as-sholatul jami'ah, sholat berjamaah, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Nah, sudah jelas. Yang ada iqamatnya, pakai iqamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Yang tak ada iqamatnya, as-sholatul jami'ah. Bagaimana kalau sudah iqamat? Sudah iqamat, lalu imam tegak dan mengatakan as-sholatul jami'ah rahimakumullah, sholat berjamaah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Apa hukum ucapan imam mengatakan itu? Mubah, boleh, tidak apa-apa. Bahkan imam sekarang bukan cuma itu, banyak sekali kata-kata yang dia ucapkan. Matikan handphone, simpan batu cincin. Ada satu kota saya ceramah, imamnya gitu. Matikan handphone, simpan batu cincin. Lalu setelah itu saya tanya, Pak Imam kok bilang gitu? Karena banyak makmum yang gak khusyuk waktu tasahud gara-gara ngelihat batu. Ada macam-macam imam. Jadi ketika imam, kenapa imam mengatakan itu padahal makmum sudah tahu? Sama seperti sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Makmum dari kecil sudah tahu itu. Dan belum pernah saya dengar ada imam ketika mau sholat dia katakan, makmum, aku tidak perlu kasih tahu kalian, kalian dari kecil sudah tahu kan? Wa tawasau bil haq, memberikan pesan tentang kebenaran, luruskan shaf. Marilah sholat berjamaah. Adapun orang yang melarang, mereka selalu meminta dalil khusus. Sama dengan ketika khatib mengangkat tangan waktu Jumat. Dalilnya umum. Waktu Nabi sedang khutbah,
Datanglah seorang laki-laki di pintu masjid berkata, halakatil amwal, kebun kami kering sudah hancur, sapi, kambing, onta kami mati karena tidak turun hujan, mintakanlah hujan ya Rasulullah. Nabi ngangkat tangan. Orang yang melarang tidak boleh angkat tangan waktu khutbah, dia minta dalil khusus. Pengambilan hukum dalam Islam bukan cuman Quran dan hadis. Orang yang berkata, mari kita kembali ke Quran dan hadis, dia tidak belajar usul fiqih. Pengambilan hukum dalam Islam 10 Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, 10 dasar pengambilan usul fikih, 12 SKS, 16 tatap muka, 2 SKS, potong pertemuan pertama, potong pertemuan mid semester, potong pertemuan UAS akhir semester, tinggal 13. Dulu orang bertemu 13 sama dosen, sekarang hilang karena online. Jadi ilmu semakin hilang. Jangan kita mudah menyalahkan hanya membaca satu versi. Itu yang ingin saya sampaikan. Allahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya dari sebelah kiri ada yang mau bertanya? Silakan. Mike, tolong panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Sugiyardi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Guru, bagaimana sih kita menyikapi suatu kondisi apabila kita berada di antara pilihan yang sulit. Contohnya, saya berteman dengan 2 orang, si A dan si B, di mana si A dan si B ini muncul rasa tidak suka satu sama lain. Sementara saya berada di tengah-tengah mereka, saya teman si A dan saya teman si B. Pada saat saya bertemu si A menceritakan keluh kesahnya tentang si B. Pada saat saya bertemu si B menceritakan keluh kesahnya tentang si A. Nah, ada rasa canggung dan tidak enak pada saat mereka sudah bercerita satu sama lain kepada saya. Ketika saya ingin bersama si A, saya tidak enak dengan si B. Terus ketika saya ingin bersama si B, saya tidak enak dengan si A. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Tuan Guru, untuk menyatukan mereka supaya mereka juga bisa bersaudara selamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili curhat ibu-ibu. Silakan Ustaz. Ra'sul dzunub al-kadhib, induk dari segala dosa adalah bohong. Tapi boleh bohong dalam 3 kasus. Bohong dalam tanda kutip, bukan bohong makna hakiki. Pertama, waktu perang. Andai Belanda datang lagi perang dan saya masuk ke rumah bapak, masuk ke rumah ibu, datang Belanda menodongkan senjata, ada Abdul Somad di dalam rumah ini, kira-kira bapak ibu jujur nggak? Maka wajib bohong. Ada Abdul Somad dalam rumah ini, di dalam rumah ini tidak ada Abdul Somad. Di dalam ruangan ini tak ada Abdul Somad. Maksud dia ada di dapur, di balik kompor gas ada Abdul Somad. Yang kedua, orang, tapi ini tolong jangan salah paham. Yang kedua ini takut saya diselewengkan. Orang suami istri, pulanglah bapak dari Yogyakarta bawa batik. Dia senang sekali memberikan hadiah ini ke ibu. Pak, Bu, ini ada batik dari Jogja. Ibu waktu itu melihat, Masya Allah Pak, belum pernah seumur-umur saya melihat batik seperti ini. Padahal dalam hatinya banyak sekali di Kendari seperti itu. Untuk menyenangkan hati Bapak. Begitu juga kalau ibu masak, Bapak ditanya, gimana Pak masakannya? Padahal garamnya berapa sendok kau buat ini.
Dalam hal itu boleh, bukan bohong. Karena kalau bohong nanti saya khawatir, betul papa punya simpanan? Nggak ada mah, padahal bukan itu maksudnya. Karena sekarang banyak jamaah yang bisa menafsirkan pengajian ustadz sendiri. Yang ketiga adalah, ini yang terkait dengan pertanyaan ibu, mendamaikan dua orang. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, damaikanlah antara dua saudaramu yang bertikai berkonflik. Tadi aku lihat update status si Anu, dia datang bertamu ke rumah ente, ada dia menjelek-jelekkan aku? Gak ada. Satu kali pun gak ada dia menjelekkan kamu. Padahal 10 kali. Apa aja yang diceritakannya tadi? Diceritakannya katanya mobil kau bagus, rumah kau besar. Sampai itu aja. Padahal ada ujungnya tadi. Rumahnya besar, jangan-jangan hasil korupsi. Mobilnya bagus, jangan-jangan pakai tuyul. Maka saat itu bukan sedang berbohong, tapi sedang mendamaikan dua orang yang berkelahi. Kalau dengan pertemanan itu makin dekat pada Allah, teruskanlah. Kalau dengan persahabatan itu makin rajin berzikir, berselawat, lanjutkanlah. Kalau dengan pertemanan itu hanya merusak kita, jangan putuskan, tapi menjaga frekuensi. Tak boleh putus. Say hello, apa kabar? Mengajak. Ikan kalau dia masih hidup, dia tidak akan pernah asin, walaupun tinggal di laut yang asin. Tak perlu saya ajari orang Kendari tentang ikan asin. Tapi kalau dia mati, maka 2-3 tetes garam cukup mengasinkan. Kalau kita hidup iman, berapa banyak orang mempengaruhi kita, kita tidak akan terpengaruh. Tapi kalau kita lemah iman, kita akan menjadi ikan asin. Jangan putus, tak boleh putus hubungan. Say hello, apa kabar? Tapi jangan sampai kita rusak gara-gara itu. Ingat, kalau mati menghadap Allah, Mungkar Nakir bertanya, kawan-kawan ini nggak ada satupun yang mau ikut menolong menjawab. Berapa komunitas grup WhatsApp, berapa kawan di Instagram, mau mereka sip-sipan menolong kita? Nggak mau. Yang menolong itu hanya kawan yang mendoakan dari atas, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Begitu prinsip bersahabat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi. Curhat lagi nih Ustaz. Saya sudah menikah 4 tahun Ustaz, namun saya belum merasa bahagia dalam pernikahan saya. Lantaran perilaku istri saya yang kurang memahami karakter saya. Saya ini sangat disiplin dalam hal-hal yang kecil. Kalau taruh barang itu harus pada tempatnya, tidak diletakkan sembarangan. Saya sudah sering menasehati hingga sampai pertengkaran rumah tangga dari hal-hal yang kecil. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara menasehati istri saya biar dia mengerti saya? Jazakillah khair dari penggemar berat Ustadz Abdul Somad. Monggo silahkan. Daftarkan dia ke Al-Khansa. Kan? Nanti di Al-Khansa dia akan dididik kajian akidah. Supaya akidahnya benar, dia akan dididik fikih supaya dia tahu mana halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad, wajib. Kemudian dia akan dididik akhlak, akhlak pada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada saudara, termasuk akhlak kepada suaminya tadi. Jadi bapak yang merasa sungkan menasehati langsung, komunikasi buntu, ya bapak kasihlah masukan itu ke ustadz ustazah. Nanti ustadz yang menyampaikan. Mungkin jalurnya jalur mutar, tapi pesannya sampaikan. Ustazah nanti mau ngasih materi ke Al-Khansa ya? Ya. Tolong sampaikan ceramahnya tentang buatkan kopi pagi gulanya 3 sendok. Nanti ibu itu nyampaikan, kalau sayang sama suami, buatkan kopi pagi. Jangan mentang-mentang kamu minum teh, dia nggak kamu buatkan. Nanti ibu, loh kok ustazah ini tahu ya? Ustazah, ada suami saya ngirim-ngirim pesan. Nggak ada kata ustazah. Maksud ustazah tuh nggak ada 1 WA, berpuluh WA dari laki kau. Itu menyampaikan.
Kalau ibunya ngaji, pesan sampai insya Allah. Tapi kalau nggak ngaji, susah. Maka bapak-bapak yang tidak mengizinkan istrinya ikut pengajian, siap-siaplah neraka jahanam menanti bapak. Tapi kalau bapak izinkan, Papa izin mau pengajian Al-Khansah, pergilah. Abang nggak ikut, abang mau main gaple sebentar. Bapak punya tanggung jawab mendidik Pak. Tapi kalau bapak tak sanggup, maka tempatkan dia ke majelis yang pendidikan. Ngaji-ngaji umum perlu sebulan sekali, setahun sekali, 6 bulan sekali. Tapi kajian berkurikulum mesti 3. Akidah, fikih, akhlak. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah luar biasa. Silakan sebelah kiri, tadi belum ada perwakilan. Tidak ada dari sebelah kiri. Baik, silakan Ibu dengan hijab coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmawati. Begini Pak Ustadz, saya to the point aja dengan pertanyaan saya. Bagaimana kita menjalin silaturahmi persaudaraan kita dengan seseorang yang tidak berpuasa, tidak sholat, dan kalaupun itu dilarang, apa ada hadisnya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang bersedekah, setelah sampai beberapa waktu baru sadar sedekahnya yang pertama pada orang kaya, tapi pelit. Sedekahnya yang kedua kepada pezina. Sedekahnya yang ketiga baru tepat sasaran pada fakir miskin. Lalu untuk yang dua tadi untuk apa? Ternyata dia dapat, apa kata Rasul SAW? Sedekahmu pada orang kaya, mudah-mudahan dengan itu terbuka pintu hatinya. Sedekahmu pada pezina, mudah-mudahan dengan itu dia bertaubat nasuha. Tidak ada amal soleh yang kosong dan hampa. Apalagi silaturahim. Ada yang lebih tinggi daripada silaturahim. Apa itu? Sedekah. Kalau sedekah aja boleh, apalagi silaturahim. Tapi teori silaturahim mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau kira-kira kita bisa mempengaruhi, teruskan. Tapi kalau tidak bisa mempengaruhi, jangan sampai kita dipengaruhi. Tapi putus sama sekali tak boleh. Say hello, assalamualaikum, apa kabar, selamat puasa, selamat hari raya, selamat idul fitri, barakallahu fi umrik. Jaga jarak. Kalau sanggup, dekati terus. Berapa banyak orang tidak tersentuh dengan dakwah kita, bukan karena cara penyampaian, tapi akhlak tak baik. Ada seorang imam, namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Rumahnya kebetulan lantai atas dengan lantai bawah. Imam Hasan Al-Basri tinggal di bawah, rumah berbukit, pebukitan. Tetangganya di atas. Imam Hasan Al-Basri sakit. Tetangganya turun ke bawah. Non muslim, tidak seagama. Imam Hasan Basri mana? Sakit. Di mana dia? Di kamar. Kalau mau ketemu ke kamar, nggak bisa di ruang tamu karena dia terbaring. Masuk tamunya ke kamar, sakit Hasan Basri. Ya, sudah lama sakit, berhari-hari. Itu di pojok kamarmu itu apa? Di pojok kamar ada ember, nampung air dari atas. Itu kalau nggak salah itu air menetes itu dari WC saya. Sudah berapa lama kamu nampung air ini? Ishrun sana, 20 tahun. Kata tamunya, agama apa yang mengajarkanmu bisa berlembut seperti ini Hasan Basri? Saksikanlah Hasan Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kisah ini ada dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Ajaib. Semua ada saatnya, beberapa keunikan kehidupan dalam perjalanan hidup manusia. Ditulis oleh Imam, ditulis oleh Syekh Abu Mahmud Al-Misri. Berapa banyak orang tidak tertarik mau ikut pengajian, mau ikut masuk Islam karena perilaku kita. Jangankan air menetes 20 tahun, salah parkir 2 menit keluar kebun binatang dulu gitu. Anwar, tak bisa kau geser mobil ini di depan.
Gimana orang mau tertarik masuk Islam? Datanglah seorang perempuan hadir pengajian Buya Hamka. Kukunya panjang, kuteknya tebal, lipstiknya tebal, rambut macam habis disambar petir. Buya Hamka nggak ngaruh sedikit pun. Buya Hamka tetap ceramah seperti biasa. Selesai itu baru dia datang ke Buya Hamka. Buya, saya senang pengajian Buya, tapi saya belum bisa pakai ini. Apa kata Buya Hamka? Pendek saja kalimat Buya Hamka. Nanti kalau imanmu tebal, kutekmu menipis. Sedikit tapi menyentuh daripada banyak tak mengena sama sekali. Imanmu tebal, kutekmu menipis. Berarti sekarang kutekmu tebal, imanmu tipis. Tapi yang bisa ngomong gitu Buya Hamka, ibu jangan. Besok ketemu tetangga, kalau imanmu tebal, lipstikmu tipis. Dijawabnya terserah aku, duit aku, bibir aku. Kenapa kau yang repot? Gitu. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Saya tidak mengajak orang ke jalan Allah karena saya ceramah di depan komunitas yang memang sudah baik. Ini kan sudah di jalan Allah semua. Tapi ibu yang bertetangga satu kantor, satu komplek dengan orang belum pakai hijab, lalu setelah itu dia pelan-pelan pakai hijab, hijrah, masuk komunitas. Sesungguhnya yang berdakwah itu ibu atau Abdul Somad? Ibu segan menjawab, saya paham itu. Sebetulnya yang berdakwah adalah bapak dan ibu. Setelah mereka berdakwah, setelah semuanya berdakwah ke jalan Allah, ngumpul, barulah datang Abdul Somad ceramah. Tapi orang menyangka itu dapat hidayah karena Abdul Somad. Bukan. Mereka dapat hidayah karena bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat balasan yang sama di hadapan Allah. Wallahu a'lam.